Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Kita lanjutkan pembelajaran tematik kita. Tema 3, subtema 3, pembelajaran 1, 2, dan 3. Anak-anak semuanya sehat? Alhamdulillah kalau sehat semua ya. Nah, sebelum kita belajar, marilah kita membaca doa ya nak ya. Membaca doa mau belajar. Bismillahirrohmanirrohim. Robbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin ya robbal alamin. Nah, materi yang akan kita pelajari pada hari ini yaitu tanda-tanda datangnya sore, membandingkan bentuk bayangan, serta bermain peran. Sikap yang akan dikembangkan yaitu rasa ingin tahu, disiplin, kerja keras, serta peduli lingkungan. Nah, sekarang kita akan belajar tentang kegiatan sore hari. Siang telah berlalu, matahari mulai condong ke barat, panas matahari sudah berkurang. Anak gembala pun menggiring kambing ke hamparan rumput. Para petani kembali turun ke sawah. Setelah hampir petang, anak gembala pun pulang. Kambing-kambing digiring lagi ke kandang. Nah, kita lihat ya, tanda datangnya sore. Kalau yang ini adalah tanda datangnya apa? Ayam kuruyuk pagi. Yang kedua, ayam mencari makan itu adalah siang. Lalu, yang di bawahnya itu adalah Pak Tani yang pulang ya. Kalau udah pulang berarti dia sore. Nah, sekarang kita amati perbedaan siang sama sore. Nah, di sini ketika siang matahari itu tepat berada di atas kepala kita. Nah, ketika sudah sore hari, nih ya, sudah mulai kemerahan. Lalu mataharinya pun terletak di barat. Nah, sekarang kita bisa bedakan suasana siang dan sore hari bagaimana? Siang misalkan langitnya tampak biru, kalau sore langitnya berwarna oranye kemerahan. Perbedaan sinar matahari siang sama sore. Kalau siang matahari bersinar terik. Nah, dia panas ya. Sedangkan sore mataharinya mulai terbenam dan terasa hangat. Bagaimana perbedaan udaranya pada siang dan sore? Ya. Siang udaranya panas, kalau sore udaranya hangat. Bagaimana perbedaan bayangan pada siang dan sore? Nah, kalau bayangan siang itu dia pendek ya dari bendanya. Sedangkan sore bayangannya itu lebih panjang. Nih, lihat panjang ya kan? Kalau siang ini bayangannya pendek, dia jelas tapi dia tepat di bawah kaki kita. Ya. Sebutkan tanda-tanda datangnya sore. Mataharinya mulai terbenam, langitnya berwarna oranye kemerahan. Nah, sekarang kita akan mengenal bayangan. Nah, bayangan sekarang tepat berada di atas kepala kita yang ini. Ya. Tengah hari, matahari di atas kita. Bayangan yang terjadi dia lebih pendek nih. Ya kan ini bayangan hitam nih. Tak dapat dilihat dengan jelas. Sore hari, matahari di sebelah barat. Bayangan terjadi di sebelah timur. Dibalik berarti ya. Semakin sore, bayangan itu semakin panjang. Perhatikan gambarnya di sini. Nah, ini pas di siang hari ya, karena di atas kepala kita berarti bayangannya pendek dan dia jelas. Nah, sedangkan ini terjadi pada kapan ini? Pada siang ya, di atas kepala kita. Lalu ini matahari berada di barat ya. Berarti ini pas apa? Terjadi pas asar ya. Mataharinya ada di barat, berarti dia waktunya di asar. Lalu yang ini barat timur, bayangan terjadi pada sore ya, belum terlalu mau maghrib yang ini. Lanjut. Nah, sekarang kita akan memainkan peran manusia dan bayangan ya.
Anak yang lebih tinggi menjadi bayangan asar, yang paling tinggi menjadi bayangan sore. Nah, sekarang kita lihat manusia dan ketiga bayangannya. Kata manusia, "Hei, siapa kalian ini?" Lalu kata ketiga bayangan itu, "Kami bayanganmu, wahai manusia." "Kamu?" sambil menunjuk bayangan siang. "Aku bayangan yang selalu kau injak-injak. Aku bayangan siang," kata dia. Lalu manusia itu menunjuk lagi, "Kamu?" menunjuk ke bayangan asar. Kata bayangan asar, "Aku nasihat baik untukmu. Aku bayang-bayang sepanjang badan." Bayangan asar. Nah, lalu manusia, "Kamu?" sambil nunjuk bayangan sore. "Aku," kata bayangan sore, "pengingat untukmu bahwa setelah mencapai puncak semua akan hilang. Aku bayangan sore." Manusia itu lalu mengangguk-angguk. Aku ingin mendengar suaramu." Nah, kata si manusia itu. Lalu bayangan siang, dia pakai nada ya, do. Bayangan siang. Bayangan asalnya, re. Lalu bayangan sorenya, mi. Dengan nada rendah, sedang, dan tinggi. Ya, ini adalah kita bermain peran dengan bayangan. Lanjut lagi kita ke materi yang kedua, yaitu tata tertib di saat sore hari di rumah dan membedakan tata tertib. Sikap yang akan dikembangkan, rasa ingin tahu, berpikir kritis, disiplin, serta kreatif. Nah, sekarang tata tertib. Nah, di rumah kalian pasti ada tata tertib. Kalau tata tertib itu dibuatnya kalau di rumah dengan orang tua yang buat. Kalau misalkan di sekolah atau di kelas, bu guru atau pak guru yang buat. Jadi tata tertib itu harus kalian patuhi agar hidup kalian lebih disiplin, tidak berantakan. Nah, di sini ada tata tertib sore hari. Misalnya, kalau masuk rumah mengucapkan salam. Masuk bukan kamarnya kalian ngetuk pintu dulu. Selalu berpakaian sopan walaupun di rumah ya. Gak boleh pakaian-pakaian pendek, terutama untuk cewek-cewek nih ya. Atau untuk perempuan itu gak boleh ya. Karena apa? Aurat sama aja. Tidak berkata kotor, gak boleh ngomong kasar. Sholatnya harus tepat waktu ya. Gak boleh berisik pas waktu sholat. Kalau mau main harus minta izin dan harus ingat waktu. Waktu makan harus tenang dan rapi. Gak boleh sambil ngobrol. Gunakan tangan kanan ya. Kalau ada teman berkunjung, beritahu orang tua kalian dulu boleh atau tidaknya. Merapikan sepatu atau pakaian yang habis dipakai. Menaruh pakaian kotor di tempatnya. Membersihkan rumah pada saat-saat tertentu, misalkan pagi dan sore. Membuang sampah pada tempatnya. Dan mandi sebelum waktu maghrib. Jangan pas malam mandinya. Ya, selalu patuhi tata tertib yang ada di rumah, di lingkungan, atau di sekolah. Kalau kalian tidak menaati tata tertib, apa yang akan kalian dapat? Sanksi itu atau hukuman dari ayah, ibu, ataupun orang yang ada di sekitar kalian. Nah, membandingkan tata tertib ya. Tata tertib itu disesuaikan sama tempat, waktu, kebutuhan ya. Misalkan ada tata tertib di sekolah, nggak boleh datang terlambat. Kalau di rumah itu beda-beda ya. Tata tertib itu juga beda pas waktu pagi, siang, sore, atau malam. Ya, hal disebabkan adanya kegiatan yang hanya bisa dilakukan pada waktu tertentu. Misalkan tidur siang, nggak mungkin kan itu ada di tata tertib pagi hari. Ya, lalu tidak boleh bangun terlambat, jangan main gadget atau HP kebanyakan. Itu namanya tata tertib. Nah, sekarang kita akan lanjut lagi ke materi yang ketiga, yaitu menyanyikan lagu sama menyalin kalimat. Sikap yang akan dikembangkan, kreatif, rasa ingin tahu, serta cinta tanah air. Nah, sekarang ada lirik lagu Dua Mata Saya. Dua Mata Saya ini lagu gembira ciptaan Pak Kasur ya.
Dua mata saya, hidung saya satu, dua kaki saya pakai sepatu baru. Nah, nanti ada ya nyanyinya. Nah, ini kan kalian menyanyi tentang anggota badan. Nah, setiap anggota badan itu memiliki fungsi yang berbeda-beda. Misalkan yang ada di tabel, nomor 1, mata. Gunanya apa? Untuk melihat. Hidung, mencium ya, bau atau membau. Lalu telinga, mendengar. Mulut untuk berbicara. Tangan untuk memegang atau untuk meraba, apakah permukaannya halus ataukah kasar. Kaki untuk berjalan. Nah, sekarang kita dengarkan lagu Dua Mata ciptaan Pak Kasur. Siapa yang bisa lagunya? Oke. Dua mata saya, hidung saya satu, dua kaki saya pakai sepatu baru, dua telinga saya yang kiri dan kanan, satu mulut saya tidak dimakan. Dua mata saya, hidung saya satu, dua kaki saya pakai sepatu baru, dua telinga saya yang kiri dan kanan, satu mulut saya tidak dimakan. Nah, tahu kan? Satu mulut saya tidak berhenti makan. Ayo, siapa yang kayak gitu? Ya, jadi tadi kita telah menyanyikan tentang anggota badan. Nah, sekarang kalian waktunya menyalin. Ya, menyalin dengan tulisan baku. Artinya kalian salin seperti tulisan yang ada di atas ya. Mata saya 2, hidung saya 1, mendengar dengan telinga, mulut untuk makan, jabat tangan saya, kaki siapa yang sakit. Nah, ini kalian tulis ya, biasa aja. Bukan tulis tegak bersambung ya, tapi tulisan baku. Nah, alhamdulillah telah selesai pembelajaran kita pada hari ini. Sebentar bukan anak-anak? Sebentar ya. Mudah-mudahan pembelajaran pada pagi hari ini bisa kalian terima dengan baik. Anak-anak sehat selalu. Sampai ketemu nanti kita di hari Jumat ya nak ya. Di hari PTM kelas 1. Terima kasih semuanya anak-anak. Mari kita tutup dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah semuanya. Assalamualaikum.